縮まってゆく。1時11分、堂々の1位。ついにマツダ 787B が首位でグランドスタンドを通過する。Mazda pada tahun 1991 dengan Mazda 787B berhasil memenangkan Le Mans. Dan kemenangan Mazda di tahun itu penuh dengan drama, mulai dari setup awal, cuaca yang berubah-ubah, dan lainnya. Menariknya, kemenangan Mazda pada tahun 91 banyak yang menganggap hanyalah keberuntungan yang luar biasa, karena pesaing terberatnya mengalami masalah yang serius di mobilnya sehingga mereka semua harus retire. Namun itu adalah inti dari balapan Le Mans, semua tentang ketahanan. Ya, walaupun memang ada faktor keberuntungan, tapi Mazda 787B adalah mobil Jepang pertama yang bermesin rotari yang berhasil memenangkan Le Mans. Itulah yang kita tahu selama bertahun-tahun. Karena sejatinya ternyata Mazda dengan mobil bermesin rotari pernah memenangkan Le Mans sebanyak 8 kali. Bagaimana mungkin Mazda pernah memenangkan Le Mans sebanyak 8 kali tapi hal tersebut tidak terekspos? Hanya Mazda 787B aja yang sangat terekspos. Jadi, yang kita semua tahu, Le Mans adalah balapan dengan berbagai kelas atau multi-kelas. Dan Mazda sebenarnya sudah mencatatkan sejumlah kemenangan di kelas-kelas yang berbeda. Di video ini, kita akan membahas semua kemenangan Mazda di ajang kompetisi ini. Jadi, pada awal 1980-an, dunia balap mobil prototipe memasuki babak baru, yang mana pada tahun 1982, aturan balap grup C diciptakan dengan fokus pada efisiensi bahan bakar untuk menarik sebanyak mungkin pabrikan besar. Peraturannya sederhana, setiap tim diberi batas bahan bakar yang sama, dan mereka harus mendesain mobil yang cukup kuat untuk mengalahkan pesaing, namun tetap efisien untuk mencapai garis finish. Dan ya, grup C cukup menarik sehingga banyak pabrikan yang ikut serta. Namun pada tahun 1983, FIA menambahkan kelas baru yang disebut Grup C Junior. Ini adalah kejuaraan yang disediakan untuk tim kecil dan pabrikan independen. Mobil di kelas ini lebih ringan dengan kapasitas tangki bahan bakar yang lebih kecil, yang membuat mereka lebih murah dan mudah diakses. Di saat yang sama, Mazda yang saat itu memiliki program balap kecil melihat ini sebagai kesempatan emas, di mana mereka segera merancang mobil prototipe pertama mereka, yaitu Mazda 717C. Mobil ini menggunakan sasis aluminium dengan bodi aerodinamis dan tentunya menggunakan mesin rotari 13B 2 rotor yang diambil dari RX-7. Dalam debutnya di Le Mans 1983, Mazda 717C bersaing dengan 3 mobil lain di kelas Grup C Junior. Dan setelah balapan selama 24 jam yang penuh tantangan, menariknya hanya Mazda yang berhasil menyelesaikan balapan tersebut. Mazda berhasil finish di posisi pertama dan kedua dalam kelasnya. Dan ini adalah kemenangan luar biasa yang menandai debut sempurna Mazda di Le Mans. Fakta menariknya mobil 717C, karena Mazda 717C hanya membalap sekali dan langsung menang, mobil ini memiliki 100% tingkat kemenangan dalam sejarah Le Mans. Kemudian setelah debut gemilang 717C, Mazda memperkenalkan 72C pada tahun 1984. Namun hasilnya tidak sebaik pendahulunya, yang mana mobil-mobil tersebut hanya mampu finish di posisi keempat dan keenam dalam kelas grup C2 karena masalah gearbox. Meskipun begitu, Mazda masih memiliki alasan untuk merayakan kemenangan lainnya, karena tim balap BF Goodrich yang bekerja sama dengan Lola untuk membuat mobil balap baru yang menggunakan mesin Mazda yang dikenal sebagai mobil T616 sukses meraih kemenangan kelas di Le Mans 1984, yang berarti ini bisa dinobatkan sebagai kemenangan kedua Mazda, namun kali ini hanya sebagai pemasok mesin. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, Mazda terus membuat mobil prototipe yang bernama 737C dan 757. Tapi sayangnya, mobil Mazda 737C dan 757 tidak mampu membawa pulang kemenangan yang berarti hingga tahun 1987. Karena kondisi seperti itu, pada akhirnya Mazda memutuskan untuk mengincar kelas yang lebih tinggi dengan memperkenalkan Mazda 757 yang dilengkapi mesin rotari 3 rotor. Menariknya, setelah mengenalkan Mazda 757, mereka berhasil memenangkan kelas GTP di Le Mans, meskipun tanpa kompetisi langsung. Kemudian setelah kesuksesan 757, Mazda membuat mobil lainnya yang bernama 767B.
Dan ya, mobil tersebut memenangkan kelas Le Mans lagi. Namun kemenangan ini kurang impresif karena faktanya Mazda tidak menghadapi persaingan nyata di kelas tersebut. Lalu masuk ke musim 1991. Tahun 1991 yang semua kita sudah tahu, tahun ini sudah menjadi momen puncak yang tak terlupakan bagi Mazda. Karena di tahun ini akhirnya mereka memasuki kelas utama grup C dengan mobil andalan mereka yaitu Mazda 787B. Mobil ini dilengkapi mesin rotari 4 rotor yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun dengan suara raungan yang khas dan performa luar biasa. Mazda 787B berhasil menaklukkan pesaing-pesaing kuat seperti Jaguar dan Mercedes. Setelah balapan selama 24 jam yang penuh drama, Mazda 787B berhasil finish di posisi pertama secara keseluruhan. Dan ini adalah kemenangan monumental yang menjadikan Mazda sebagai pabrikan Jepang pertama yang memenangkan Le Mans secara keseluruhan. Kemenangan ini sangat ikonik dan menjadi momen yang paling dikenang dalam sejarah Mazda. Namun, regulasi baru yang membatasi ukuran mesin menjadi 3,5 liter membuat Mazda memutuskan untuk tidak lagi menggunakan mesin rotari di Le Mans. Ya pada akhirnya, mereka mengakhiri perjalanan mereka di grup C pada tahun 92 dengan mobil MX R01 yang menggunakan mesin konvensional Judd V10. Sampai titik ini, kebanyakan orang akan berpikir mesin rotari sudah punah dengan tidak ikut sertanya lagi Mazda 787B. Tapi nyatanya tidak demikian. Karena di Amerika, seorang pembalap bernama Jim Downing terus menggunakan mesin rotari untuk balap prototipe. Dia merancang mobil balapnya sendiri yang dikenal sebagai Kutsu DG1. Dan mobil ini pertama kali debut pada tahun 1993 dan terus mengalami penyempurnaan hingga akhirnya berkembang menjadi Kutsu DLM. Kemudian setelah mendapatkan upgrade terus-menerus, akhirnya pada tahun 96, Kutsu DLM berlaga di Le Mans dan berhasil meraih kemenangan di kelas LMP2. Dan ini adalah kemenangan yang patut dicatat meskipun persaingan di kelas tersebut relatif kecil. Namun sayangnya ini menjadi kemenangan terakhir mesin rotari di Le Mans. Tapi walaupun itu adalah kemenangan terakhir mesin rotari, faktanya mesin rotari tidak langsung punah gitu aja. Karena mobil bermesin rotari terakhir yang tercatat berlaga di Le Mans adalah Auto X LMP2 pada tahun 2002. Tapi sayangnya mobil ini hanya mampu menyelesaikan 5 lap sebelum mundur dari balapan. Jadi ya, setelah tahun 91, ternyata 11 tahun ke depan mesin rotari masih digunakan di kejuaraan ini. Walaupun pada tahun 2002 mesin rotari kurang kompetitif dan menjadi akhir yang kurang terhormat bagi mesin kecil yang penuh potensi ini, namun warisan mesin rotari di dunia balap tidak pernah benar-benar pudar. Karena Mazda dan para insinyurnya sudah menunjukkan bahwa inovasi dengan konsep mesin yang unik bisa bersaing dan bahkan memenangkan balapan 24 jam terberat di dunia. Kemenangan Mazda 787B pada tahun 1991 adalah yang paling ikonik, dan kita tidak bisa berdebat akan hal itu. Namun sejarah mencatatkan hal lainnya, bahwa Mazda telah memenangkan banyak kelas di Le Mans dengan berbagai mobil rotari. Yang berarti dalam lebih dari 2 dekade, mesin rotari Mazda sudah terbukti menjadi kekuatan yang tangguh. Fakta menarik dari mesin rotari ini adalah, hingga hari ini regulasi hypercar di Le Mans masih memperbolehkan penggunaan mesin rotari. Yang berarti peluang untuk kebangkitan mesin rotari jelas masih ada. Hanya tinggal menunggu siapa yang akan mengambil kesempatan itu. Selain itu, perkembangan teknologi dalam dunia otomotif modern sebenarnya bisa memberikan harapan baru bagi mesin rotari. Dengan efisiensi yang semakin baik dan dukungan bahan bakar ramah lingkungan, siapa tahu kita mungkin akan mendengar raungan khas mesin rotari kembali di lintasan Le Mans suatu hari nanti. Itulah perjalanan Mazda dan mesin rotari di Le Mans. Dari kemenangan pertama dengan 717C hingga kemenangan bersejarah 787B dan Kutsu DLM, Mazda telah mengukir sejarah yang luar biasa. Mesin rotari walaupun tidak ramah lingkungan, tapi banyak yang mengakui kalau mesin tersebut adalah mesin yang paling efisien dalam hal apapun. Dan jika semua berjalan baik, mesin rotari adalah mesin yang sangat reliable.